Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dikisahkan, di masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dulu ada seorang lelaki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah salat, puasa dan sedekah. Namun suatu waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimah, la ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong pada seseorang untuk menemui Rasulullah SAW, untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah SAW. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman dan Ammar, untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin, seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat, la ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta, jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan dia bisa menghadapku, jika tidak bisa maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menitahkan itu pada Bilal. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah. Meski sedikit terlatih-tatih dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengucapkan salam dan langsung disambut Rasulullah. Jadi bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat, la ilaha illallah, padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya, ya Rasulullah, jawab ibu Alqamah. Adakah alasan kenapa engkau sampai murka? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia berani menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti. Bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafatkan kalimat, la ilaha illallah, adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah sedih, bagaimanapun seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah. Memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat, la ilaha illallah, atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu bukan dari hati maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat, la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu pada anak. Dan hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah. Dia lalu dimandikan, dikafani dan disalatkan oleh Rasulullah. Setelah dikuburkan Nabi Muhammad SAW berkata, wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya maka ia terkena laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya, bahkan Allah tidak menerima daripadanya ibadah fardu dan sunnahnya. Kecuali jika bertaubat benar-benar kepada Allah dan berbuat baik pada ibunya, dan minta kerelaannya, sebab ridho Allah dikaitkan dengan ridho ibu, dan murkanya Allah juga di dalam murka ibu.
Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.